bahwa kerjasama itu menyenangkan. Nah, Anak-anak nakal seperti ini harus marahin. dihukum. Kalau tidak Ya. mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin ada cara begitu. Nah, tuh Tapi denger saya yakin buat kok semua yang kalau nonton mereka jangan ini jadi anak bandel. bisa diajak bicara Nah, baik-baik. iya. Nah ini yang bikin anak menjadi down ya seperti ini. Apa ya, menurunkan mental seorang anak. Terus teman-teman yang lain pasti juga susahan. Iya, tenang aja. Ya guys, sekarang kita lanjut ke part yang atau episode yang kelima, yang judulnya Mentari Terbit dan Tenggelam Tanpa Membedakan Sisi Dunia. Ya, tanpa basa-basi kita langsung aja mereaction. Oke, sekarang masih dengan Syami, Jinan, Fioni, Freya. Oke, ada tambahan lagi. Dan sekarang Pak Herman kembali lagi. Oke, Bu Mira. Tapi di sini Fioni itu terlihat kayak cewek pinter, kalem, pendiam gitu ya. Oh, Fioni masih Freya. ngerjain Kayak murid charming gitu ya. Iya, seleksi untuk lomba Aduh, pidato Fioni hari Kamis cantik ini kan. banget. Kamu udah selesai? Ah. Udah dong. Tapi bukannya Iya. kamu udah nyelesain dari minggu lalu ya? Kok nggak kelar-kelar sih? Iya sih, tapi masih ada beberapa bagian yang kayaknya masih kurang tajam, jadi lagi aku revisi. Kalau Fioni bukannya itu kuliah ya sekarang? Nanti malah jadi bingung loh. Lagi Udah, Udah kuliah ya? bukannya dia jurusan DKV ya? kelar semua. Lulusan di kafe? Maaf ya, Dia aku masih habis semester keluar berapa, tadi Nak? habis bantu kasih. Bukan lulusan, jurusan. Oh, jurusan. Pilih kemungkinan besar Jinan gak sih? Lihat deh, dari gerak-geriknya aja tuh udah karismatik banget. Dia juga bagus kan? Kita mah apa? Fioni, Jinan. Oh, ternyata kamu yang pinjam Democracy in Education. Pantesan aja tadi aku cari nggak ketemu. Gila, wajah Keren samping juga. saya. Aku nggak boleh kalah nih. Pokoknya nanti di lomba pidato kita harus bersaing secara sekuat tenaga, oke? Semangat kalian berdua. Semangat. Ini laguannya apa ini? Kok seperti gak asing ya? Oleh karena itu, dalam hal digitalisasi pendidikan untuk para Gen Z dan milenial, pemerintah wajib berperan besar dalam memberikan arahan kurikulum yang tepat sasaran bagi para pengajar dan juga siswa. Jadi menurut saya di sini pemerintah sangatlah penting Jinan masih gagap ya? untuk kemajuan pendidikan Buat gagap di ya? Indonesia. Terima kasih banyak. Waduh, Jinan grogi tuh, bisa sampai salah kayak gitu. Jangan tegang. Ini Fioni kenapa sih? Kayak bengong mulu dah. Ini anak. Kayak Selamat siang para hadirin teman gitu nggak sih? Kali ini izinkan saya untuk berbicara mengenai digitalisasi Aduh, pendidikan. mantap pembawaannya. Ada guys. dua poin penting yang Suka-suka. harus kita pahami. Yang pertama adalah proses adaptasi ke bentuk digital. Dan yang kedua, yang lebih penting adalah esensi dari pendidikan itu sendiri. Izinkan saya menutup pidato hari ini dengan kutipan dari John Dewey. Pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih. Gimana, Bu? Bro, penyampaiannya Kang Fioni, bro. Wah, keren ya nih? Keren ya? Keren banget. Kayak, Tadi aduh, kamu keren banget loh. Ah ya, lancar gitu. Serius, tadi kamu benar-benar pintar. Tepuk tangan untuk kita Bidadari semua. yang absurd. Benar. Yang di 32% dari itu loh. Yang akan mewakili sekolah kita di perlombaan provinsi nanti akan diumumkan di mading sekolah. Sekarang, Jinan dan Fioni bisa ikut ibu ke ruang BK? Wah, pasti kalian berdua dong yang menang. Yeay. Kalian berdua memang murid unggulan klub sastra. Hebat sekali di umur kalian. Yang aku nih klub sastra. Naskah pidato yang bercita rasa seperti tadi. Ya pernah pidato pakai bahasa Semua berkat ajaran Bu Mira kok. Prancis. Terima kasih, Bu. Katakan. Ada banyak sekali faktor
yang Pidato menentukan apa dulu? nanti kita maju ke tahap provinsi. Ya, Yang lomba-lomba pertama pidato ketahanan itu mental, pernah. juga penampilan. Belum pernah yang bahasa Prancis, tapi kalau bahasa Inggris sudah sering. Memutuskan yang akan mewakili sekolah kita nanti adalah Jinan. Padahal tadi Cina terlihat grogi loh Ibu dibanding yakin? Fioni. Tapi tadi saya membuat Mungkin beberapa isi hal, dan teksnya. menurut Naskah Fioni juga bagus sekali. Nah itu, Jinan, pembawaan Fioni lebih bagus. seperti yang ibu bilang tadi, ada banyak sekali faktor yang menentukan. Yang terutama adalah penampilan. Penampilan apa? Naskah Fioni memang bagus. Tapi ibu khawatir, jika Fioni yang mewakili kita, dia akan mendapat bias negatif karena wajahnya akan berbeda dari peserta yang lain. Wajah? Hah? Maksudnya? Yang terpilih di tingkat provinsi nanti akan maju ke tahap nasional. Dengan kata lain wajah Indonesia, Jinan. Baik, Bu. Wajah Saya Indonesia. mengerti. Saya ingin sekolah ini menang. Dan saya rasa Jinan juga lebih cocok Hah? secara... Wajah Indonesia? Fioni emang kenapa? Wajahnya kan kayak Ini latihan ke pidato Indo atau ya. cantik Indonesia, bos? Cina itu lebih kayak karena menurut aku itu nggak masuk wajah-wajah akal orang Indonesia. juga sih kalau Nasional banget mukanya. Kalau Fioni kan internasional gitu ya mungkin. Oke. Kayak Indo gitu. Saya mengerti maksud Bu Mira, tapi sejujurnya pemilihan wakil sekolah untuk lomba pidato itu benar-benar jauh di luar wewenang saya. Tapi coba kita nanti bicarakan lagi. Saya rasa penting bagi siswa untuk menyuarakan keresahannya secara langsung. Jinan, kamu bisa ikut ke ruangan Bu Mira, ya? Jinan? Baik, Pak. Permisi Bu Mira. Oh, Pak Herman, silakan masuk, Pak. Iya. Jadi gini Bu Mira, ada yang perlu kami bicarakan. Bu Mira, Duduk dulu yuk, silakan. Pak Herman, saya sangat berterima kasih. Bapak sudah sangat peduli dengan klub sastra. Tapi keputusan saya juga ada alasannya, Pak. Oh, terkait itu mungkin Bu Mira mau mendengarkan terlebih dahulu pendapat murid kita. Jinan? saya sangat berterima kasih telah dipilih oleh Bu Mira. Tapi saya juga tahu kemampuan saya dan saya tuh pengen Bu untuk wakil sekolah nanti tuh yang terbaik gitu. Dan saya yakin Fioni akan lebih mumpuni daripada saya. Bu Mira, kita memang harus memikirkan langkah-langkah kita ke depannya. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus mengesampingkan bias dan ketakutan pribadi. Para murid percaya penuh pada kita. Oleh karena itu, kita juga harus percaya penuh sama kemampuan mereka. Tanpa harus membedakan latar belakang mereka. Oh, Jinan keren ya. Ibu minta Merelakan maaf dia ya nggak sama kalian berdua. nggak Ibu mewakili. memang gegabah. Izinkan Lebih Ibu memilih Fioni. memperbaiki keputusan tersebut. Fioni, tolong wakili Nggak sekolah. mau egois gitu walaupun Iya. dia pintar tapi dia tetap merendah nggak sih kalau di Ibu, sini. kalau saya Benar, nanti rendah. kurang mewakili. Tidak, itu hanya bias ibu saja. Indonesia memang berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita memang memiliki banyak Bineka Tunggal Ika, benar. Benar, iya. agama dan Jadi, budaya. Tapi ya nggak Justru muka-muka itulah yang Indonesia membuat doang. negeri ini menjadi semakin indah. Fioni, kamu jangan minder lagi ya. Kalau bukan kayak Kamu gitu percaya bukan sama diri kamu Indonesia. sendiri dan juga sebagai orang Indonesia. Ya benar. Benar. Harus Bineka Tunggal Ika. Lagunya Catherine deh. Partino Haji baru gitu. Party di situ jalan. Freya itu pernah Aduno baca Party, di sini. oh salah. Aduno Party. Nah benar, damai. Ya meskipun Indonesia berbeda-beda tapi harus damai. Benar sekali. Machika Dono Party, ya benar. Hmm, Damai itu sangat penting, iya. bukan cari masalah. Enggak Kan sih, kita jangan egois ya. Ya meskipun egois. kita ya meskipun ya tadi kayak seperti Jinan dipilih, tapi dia gak mau egois. Dia lebih merasa kayak seperti Fioni yang lebih bisa yang lebih bisa mewakili sekolahnya daripada si Jinan. Ya, Jadi itu menguji kemampuan dia cuma sampai di sini, belum bisa sampai ke tahap lanjut nggak sih? Terus Iya. dia percaya dengan kata hatinya Fioni bakal lebih bisa maju dari dia itu. Jadi nggak egois gitu.
Iya, Keren kita harus sih. saling percaya. Ya, Ceritanya keren banget, suka banget. Ya mungkin itu kalau dari perspektif aku ya memang banyak pertimbangan kalau mewakilkan setiap hal, mau itu sekolah kayak mau perusahaan kayak, ya itu harus ada plus dan minusnya ya. Lihat aja lagi, mungkin Jinan lebih banyak plus di penampilan daripada di kemampuan berbicaranya, dan sebaliknya untuk Fioni. Jadi mungkin untuk mungkin makanya untuk perwakilan apapun ya bisa dilihat apa plus minusnya, dan mungkin ini sedikit melenceng lagi. Nah mungkin kita lihat ya, kalau kita lihat kayak public figure Indonesia, mungkin kita bandingkan misalkan seorang Uus dan dibanding seorang misalnya let's say Reza Rahardian misalnya. Mungkin Uus kan lebih, kita lihat kalau misalnya harus mewakilkan dalam apa, Uus mungkin lebih mewakilkan dalam kemampuan dia berinteraksi dengan fansnya. penonton, karena kan tujuan dia kan lebih ke komedinya. Dan sementara seorang Reza Rahardian mungkin ini lebih fokus karena dia mungkin dalam layar lebar dalam acting ya, mungkin harus ada kemampuan acting dan juga visualnya, dan di mana dia mempunyai dua kualitas itu. Nah itu hanya contoh saja ya, dan kalau kita ibaratin dengan video ini ya itu setiap hal ya ada plus minusnya, dan mungkin mau dikembangkan lagi, dan setelah berbicara ya mungkin melihat plusnya dalam kemampuan bicara, dan menang atau kalah yang penting mereka memenangkan sesuatu, yaitu ya persahabatan. Ya, dan menang atau kalah di kompetisi pidatonya nanti ya itu urusan lain. Yang penting inti dari video ini ya itu harus harus menjadi setia kawan, dan harus dan kayak nggak egois ya. Ya, berkompetisi dengan cara sehat dan gimana ya? Jadi tidak memikirkan diri sendiri. Jadi kalau aku yang dipilih ya udah gitu. Jadi dia nggak memikirkan orang lain yang lebih bisa daripada dia. Iya. Dan terus juga kalau buat kata-kata buat Bu Mira ya, jangan mandang dengan cara langsung gimana gitu, karena kan muka orang Indonesia tadi ya. Nah benar, karena belum tentu kan Fioni dengan gayanya dan apanya kayak gitu belum tentu tidak bisa mewakili gitu kan. Padahal Indonesia itu satu, ada yang bermacam-macam, ya nggak dari jenis doang. Juga muka yang Indonesia asli bisa menjuarain, bisa jadi dengan campuran gitu kan. Indonesia ini berbagai ragam gitu ya. Kalau nggak berbagai ragam nggak Indonesia dong. Karena cuma Indonesia yang memiliki berbagai macam ciri khas gitu, kayak ada yang khas Bataknya, khas ininya, itunya gitu, enggak sih? Iya. Kenapa aku bilang kayak gitu, karena dulu aku juga pernah karena semenjak aku ini, mungkin karena ini pemeran video ini member JKT48, karena aku juga pernah menjadi salah satu orang yang melihat juga kayak menjadi bias terhadap penampilan, dan itu contohnya ya misalnya waktu aku comeback aku lihat Shani dan Yupi, dan waktu single Rhapsody Shani dan Fanny, dan aku lihat menurut aku Fanny lebih bagus, Shani kurang, Shani mau bilang apa, center gagal atau apa ya, dulu aku bilang ya mungkin Shani nggak bisa lah, cuma suaranya kayak gini, nggak itu. Tapi aku baru deh aku sadar ya semua orang ada plus dan minusnya, dan jangan mandang ada di video ini ya plus dan minusnya dengan antara si Fioni dan Jinan itu, dan si Jinannya itu mementingkan kelebihannya si Fioni dalam dalam kemampuan pidatonya daripada ekspektasi para masyarakat pada umumnya gitu, kalau kita ibaratin video ini. Dan sama kayak aku, dan makanya jadi lebih membuka pikiran aku sendiri, dan dulunya di mana aku bilang ini lagi, dan barulah aku sadar ya pemikiran aku itu salah dan harus lebih dibuka lagi. Jadi itu bukan cuma nasihat untuk, mungkin itu ya juga nasihat untuk diri kita juga dan untuk para teman-teman. Oke.
Ya, begitulah inti dari ceritanya ya. Ini udah episode kelima. Mungkin kita juga menantikan episode-episode berikutnya juga. Ya teman-teman, oke. Terima kasih yang udah nonton di video kali ini. Oh ya, dan mungkin komen Gimana? juga para Ya. penonton, mungkin komen juga dari semua episode kalian, dari episode 1 sampai ke 5, mana favorit kalian dan alasannya kenapa. Nah, itu. Ya, jangan lupa Dan boleh juga kok di bawah mau buat video apa lagi nih selanjutnya. Iya. Mereaction tentang apa boleh gitu. Iya nih. Mana tahu Di luar suka JKT48 gitu kan dengan juga pendapat nggak kami. salah. Kalau pendapat kami juga ada salah-salah ya kami minta maaf, tapi Iya. mana ya, hanya mereaction saja gitu. Ya. Ya teman-teman, jadi salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih yang udah menonton di video kali ini. Episode kelima, terbit dan tenggelam tanpa membedakan sisi dunia. Dan like, comment, dan subscribe. Nantikan videoku dan teman-teman yang di berikutnya. See you guys. Sampai jumpa. Mau reaction apa nih? Udah